Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Mutia Zahira dengan NIM B23060012. Saya adalah mahasiswi Universitas Mega Buana Palopo, jurusan S1 Kebidanan Fakultas Kesehatan semester 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu kontrasepsi, apa sih itu kontrasepsi sederhana, apa saja jenis-jenisnya, apa pengertiannya, apa keuntungan dan kelebihan, serta cara kerja dari semua kontrasepsi sederhana yang akan saya sebutkan. Mari kita simak videonya. Nah, apa sih itu kontrasepsi? Jadi, kontrasepsi itu berasal dari kata kontra yang berarti mencegah atau melawan. Sedangkan konsepsi adalah pertemuan antara sel telur yang matang dan sel sperma yang mengakibatkan kehamilan. Nah, maksud dari kontrasepsi adalah menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan sebagai akibat dari pertemuan sel telur matang dengan sel sperma tersebut. Kontrasepsi adalah upaya untuk mencegah terjadinya kehamilan. Upaya ini dapat bersifat sementara dan juga bersifat permanen. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat ataupun dengan menggunakan obat-obatan. Jadi setelah kita mengetahui apa itu kontrasepsi, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja jenis-jenis metode kontrasepsi sederhana itu. Check it out. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis alat kontrasepsi sederhana. Sebenarnya ada banyak macam jenis kontrasepsi sederhana ini, tapi saya akan menjelaskan 3 jenis saja. Yang pertama ada dengan menggunakan kalender, yang kedua ada senggama terputus, yang ketiga menggunakan kondom. Jadi di sini saya akan menjelaskan metode kontrasepsi sederhana yang pertama, yaitu dengan menggunakan metode kalender. Nah, apa sih itu metode kalender? Jadi, metode kalender atau pantang berkala adalah cara atau metode kontrasepsi alami yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan senggama atau hubungan seksual pada masa subur, yaitu pertengahan siklus haid atau ditandai dengan keluarnya lendir encer dari liang vagina. Nah, menurut dokter ahli kebidanan dari Vienna dan dokter ahli ginekologi dari Jepang berpendapat bahwa ovulasi tidak selalu terjadi tepat hari ke-14 sebelum menstruasi, tetapi 12-16 hari sebelum menstruasi berikutnya. Hal yang perlu diperhatikan pada siklus menstruasi wanita sehat ada 3 tahapan, yaitu masa tidak subur, masa subur, dan masa tidak subur setelah ovulasi. Kemudian adapun kelebihan dan kelemahan dari metode kalender ini. Kelebihannya itu yang pertama, dari segi ekonomi tidak memerlukan biaya. Yang kedua, dari segi kesehatan menghindari efek samping kontrasepsi yang merugikan. Yang ketiga, dari segi psikologi tidak mengurangi kenikmatan hubungan seks. Nah, kemudian adapun juga kelemahannya. Yang pertama, panjang siklus menstruasi setiap wanita tidak sama. Yang kedua, hanya sedikit wanita yang mempunyai siklus haid teratur. Yang ketiga, ovulasi tidak selalu terjadi pada hari ke-14. Dan yang keempat, penentuan masa tidak subur didasarkan pada kemampuan hidup sel sperma dalam saluran reproduksi wanita, yaitu 5 hari. Jadi di sini ada pun juga cara kerja dari kontrasepsi sederhana metode kalender, yaitu berpedoman kepada kenyataan bahwa wanita dalam siklus haidnya hanya mengalami ovulasi 1 kali dalam sebulan, dan biasanya terjadi beberapa hari sebelum atau sesudah hari ke-14 dari haid yang akan datang. Nah, sel telur dapat hidup selama 6-24 jam, sedangkan sel mani atau sperma hanya selama 48-72 jam. Kemudian metode kontrasepsi sederhana yang kedua ada senggama terputus.
Apa itu senggama terputus? Jadi, senggama terputus itu adalah menghentikan senggama. Nah, senggama itu hubungan seksual. Jadi, menghentikan hubungan seksual dengan mencabut penis dari vagina pada saat suami menjelang ejakulasi. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pria harus menyadari sebelum akan terjadinya ejakulasi dalam waktu kira-kira 1 detik sebelum ejakulasi terjadi. Dipersilahkan kepada suami untuk menarik penis keluar dari vagina sehingga kehamilan dapat dicegah. Adapun cara kerja dari senggama terputus ini yaitu penis dikeluarkan sebelum ejakulasi terjadi sehingga sperma tidak masuk ke dalam vagina. Kemudian, adapun juga keuntungan dan kekurangan dari metode senggama terputus ini. Keuntungan yang pertama adalah efektif bila digunakan dengan benar. Yang kedua, tidak mengganggu produksi ASI. Yang ketiga, dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang keempat, tidak memerlukan obat atau alat. Yang kelima, tidak memiliki efek samping. Dan adapun kerugiannya, yaitu tingkat kegagalannya itu sangat tinggi. Jadi jangan coba-coba ya teman. Kemudian metode kontrasepsi sederhana yang ketiga ada kondom. Nah, jadi kondom itu adalah selubung atau sarung karet tipis yang dipasang pada penis sebagai tempat penampungan sperma yang dikeluarkan pria pada saat senggama sehingga tidak tercurah pada vagina. Nah, adapun juga cara kerja kondom. Jadi, kondom itu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dengan sel telur dengan cara menampung sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis, sehingga sperma tidak masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan. Nah, mencegah penularan mikroorganisme penyakit menular seksual dari satu pasangan ke pasangan yang lainnya juga bisa menggunakan alat kontrasepsi kondom ini. Adapun keuntungan dan kekurangan dari kondom. Jadi keuntungannya itu yang pertama mencegah terjadinya kehamilan, yang kedua memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seksual atau PMS, yang ketiga tidak memerlukan pemeriksaan medis, yang keempat harga terjangkau, yang kelima mudah didapat. Kemudian adapun juga kerugiannya, yang pertama efektivitas tidak terlalu tinggi, yang kedua cara pemakaiannya sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Yang ketiga, sedikit mengganggu hubungan seksual dan mengurangi sentuhan secara langsung. Yang keempat, harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Yang kelima, beberapa klien malu untuk membelinya di tempat umum. Jadi itu saja metode kontrasepsi sederhana yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Tapi jangan menyalahgunakan ya teman-teman, karena informasi ini hanya ditujukan kepada seseorang yang sudah menikah atau sudah sah ya teman-teman. Jadi jika kalian melihat atau menonton video ini dan kalian di bawah umur, jadikan sebagai pembelajaran kalian di masa depan dan sebagai edukasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.